Selamat malam Bu, di sini saya akan menjelaskan gambar konstruksi AC dan fungsinya. Kompresor berfungsi untuk memompa dan mengalirkan refrigeran, yaitu dengan cara menekan refrigeran hingga terjadi kenaikan tekanan di kondenser. Kompresor ini termasuk komponen utama atau jantung dari sistem refrigerasi. 2. Kondenser. Kondenser berfungsi sebagai media di mana refrigeran mengalami kondensasi, yaitu membuang kalor ke lingkungan sekitar. Kondenser mengubah freon dari gas panas bertekanan tinggi menjadi cairan dinginnya yang dilepaskan ke udara luar. Kondenser dipasang setelah kompresor dan sebelum liquid receiver. Liquid receiver berfungsi sebagai media penyimpanan cairan freon yang berasal dari kondenser sehingga freonnya mengalir ke liquid line berada dalam bentuk cair. Filter dryer berfungsi menyerap freon di koran dan mengeringkan freon dengan cara menyerap uap air yang terkandung di dalam freon. Di dalam filter dryer terdapat dua bagian, yaitu memiliki fungsi masing-masing, yaitu 1. Silika gel berfungsi sebagai penyerap uap air. 2. Kawat kasa halus berfungsi sebagai glass. Sight glass berfungsi melihat isi freon dalam sistem dan juga digunakan untuk melihat apakah freon mengandung uap air atau tidak dengan cara melihat warna yang terdeteksi pada sight glass. Katup ekspansi berfungsi mengatur laju aliran freon yang masuk ke evaporator dari liquid line sehingga sesuai dengan laju penguapan di evaporator. Katup ekspansi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kapiler katup yang tidak bersensor, 2. Text B katup yang bersensor. Evaporator berfungsi sebagai media freon menghalangi penguapan karena menyerap kalor vivida atau bahan yang akan diinginkan. Akumulator berfungsi memastikan freon yang akan masuk melalui kompresor benar-benar gas dan uap. Gambar rangkaian AC. Kompresor memompa freon ke kondenser menggunakan pipa discharge dengan high pressure dan temperatur 73 derajat Celcius. Lalu di kondenser, suhu freon berubah menjadi 45 derajat Celcius dengan tekanan 250 psi. Lalu freon mengalir ke liquid receiver menggunakan pipa liquid dan kembali menuju ke filter dryer. Dan di sana terdapat proses penyaringan freon dari kotoran dan mengeringkan freon dengan cara menyerap uap air yang terkandung dalam freon. Lalu freon di dalam sistem itu bisa kita lihat di side glass. Kita bisa melihat apa juga freon mengandung uap air atau tidak pada warna yang terdeteksi di side glass. Lalu freon kembali mengalir ke katup ekspansi. Laju freon diatur sesuai dengan laju penguapan di evaporator dengan temperatur 7 derajat Celcius pada tekanan 90 psi. Setelah evaporasi, freon berubah menjadi gas dan mengalir menggunakan pipa suction menuju ke akumulator. Di sana akumulator berfungsi sebagai memastikan freon agar masuk benar gas dan uap. Lalu freon itu mengalir dengan laju, pressure dengan dan temperatur 11 derajat Celcius. Freon kembali lagi ke kompresor dan proses ini berlaku secara berulang-ulang. Terima kasih Bu.